Shalom sahabat Mitra Remah. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel 6 ayat yang keempat yang berkata demikian. Maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Roh yang Luar Biasa, Excellent Spirit. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berjuang untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Mungkin punya uang, mungkin punya jabatan, mungkin punya kekayaan, mungkin punya penampilan, dan yang lain-lain. Tapi hanya sedikit orang yang berjuang supaya mereka menjadi orang yang memiliki excellent spirit atau roh yang luar biasa. Dan ini yang Daniel lakukan. Kita mau lihat Daniel dibilang oleh raja dalam firman ini bahwa dia memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Apa rahasianya? Saya mau share pagi ini buat saudara, ada beberapa rahasia Daniel memiliki roh yang luar biasa atau excellent spirit. Yang pertama, Daniel adalah orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan sangat konsisten. Saya ulangi, Daniel memiliki keintiman dengan Tuhan yang sangat konsisten. Saudara dan saya bisa baca itu di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Jadi Daniel itu membangun mezbah keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, sujud, itu menyembah, itu dia melakukannya di setiap hari dengan waktu yang sama. Tidak ditulis di dalam Alkitab berapa waktu Daniel berdoa, jam berapa, tapi dia melakukannya 3 kali sehari. Dan itu dia lakukan untuk membangun keintiman pribadinya dengan Tuhan. Ada berapa banyak saudara dan saya gagal memiliki roh yang luar biasa karena kita terlalu banyak membangun keintiman dengan harta, uang, bahkan orang lain dan lain-lainnya. Tapi Tuhan mau nasihatkan saudara dan saya pagi ini. Mari bangun keintiman yang konsisten dengan Tuhan seperti Daniel. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, hubungan pribadi kita, keintiman kita dengan Tuhan harus tetap konsisten, tidak berubah. Maka kita akan lihat di dalam keintiman dengan Tuhan yang konsisten itu, maka roh kita akan dibentuk menjadi roh yang luar biasa seperti Daniel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang dilakukan Daniel dalam membangun mezbah setiap hari di waktu yang sama, itu Daniel lakukan pada saat yang baik maupun saat yang tidak baik. Pertanyaannya, ada berapa banyak saudara melihat orang baru mau datang berdoa terus menerus di hadapan Tuhan kalau dia punya masalah, kalau masalahnya nggak selesai, kalau masalahnya tidak ada jalan keluar. Berbeda dengan Daniel. Daniel membangun keintiman yang konsisten dengan Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan menjawab dia, tapi dia mau membangun keintiman saja dengan Tuhan. Dia memuji, dia berdoa, dan dia menyembah di dalam keintiman yang konsisten itu 3 kali sehari. Mari lakukan ini saudara, maka saudara akan lihat dalam keintiman dengan Tuhan, roh kita akan dibentuk menjadi roh yang luar biasa. Yang kedua, Daniel memiliki roh yang luar biasa karena Daniel mau tidak tetap ada di zona nyaman sekalipun dia berada di istana raja. Jadi Daniel dan kawan-kawannya tuh ada di istana Babel. Di Daniel yang pertama kalau saudara baca. Dan mereka disediakan santapan raja. Santapan raja. Ada banyak orang berkata santapan itu mungkin hasil penyembahan. Tapi saya mau bawa saudara melihat sesuatu yang berbeda. Santapan raja itu enak-enak. Tapi Daniel memilih mengatakan kepada para pengawal yang membawa makanan itu,
Biar dia dan Sadrak, Mesak, dan Abednego dikasih makanan yang sederhana, cukup sayuran dan air aja. Untuk apa? Daniel tidak lengah di zona yang nyaman, tapi Daniel tetap berjaga-jaga di zona yang nyaman tadi. Daniel masuk di dalam puasa. Puasa apa? Untuk mengalahkan keinginan daging. Jadi dia tidak memanjakan keinginan dagingnya, tapi dia menjaga supaya spiritnya tetap baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak saudara dan saya tidak akan melewati jika tawaran makanan yang enak-enak datang kepada kita. Tapi Daniel punya penguasaan diri. Dia bisa mengalahkan keinginan daging, lalu dia memilih, dia hanya mau menyantap makanan yang dari sayur-sayuran dan air putih. Ini luar biasa saudara. Dan kalau saudara lihat ending dari Daniel 1 setelah dites oleh raja, Daniel dan kawan-kawannya memiliki hikmat itu 10 kali lipat dari orang-orang yang ada di istana Babel. Ini keren banget. Apakah karena makanannya saja? No. Karena dia mampu mengalahkan keinginan daging dan rohnya menjadi excellent. Roh yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, Daniel memiliki roh yang luar biasa karena dia memiliki roh doa syafaat. Masa sih Bu, apa hubungannya? Saudara nanti baca di Daniel 9 dan Daniel yang ke-10. Seluruhnya saudara baca. Di situ Daniel benar-benar ditaruh Tuhan sebagai pendoa syafaat. Untuk berdoa bagi Israel, untuk berdoa bagi dosa-dosa bangsa Israel, sehingga Allah menghukum mereka seperti terjadi reruntuhan, banyak kesengsaraan yang dialami oleh umat Tuhan. Lalu Daniel mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa dengan tulus. Alkitab berkata dengan tulus. 21 hari dia masuk di mezbah dan menghadap Allah. Jadi kali ini di Daniel 9 dan Daniel 10, Daniel tidak membangun keintiman biasa seperti di Daniel 6. Tapi di Daniel 10 ini Daniel berdoa sebagai seorang pendoa syafaat mewakili bangsanya. Daniel mengaku dosa bangsanya yang sudah berontak terhadap Tuhan. Dan dia mengakui seperti dia yang melakukan dan minta Allah memulihkan. Minta Allah mengampuni dan minta Allah kembali menyayangi umatnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang suruh Daniel berdoa untuk bangsanya yang berdosa itu. Tidak ada yang menawarkan Daniel berdoa, tapi Daniel memiliki roh doa syafaat. Daniel hidup tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia udah enak di istana bersama raja, dia sudah enak menikmati fasilitas raja. Dia menjadi salah seorang pejabat tinggi di zaman itu di Babel, dari 3 pejabat tinggi raja. Saudara bisa lihat di Daniel 6 ayat 2 dan 3. Ada 120 wakil raja yang diangkat di Babel, dan ada 3 pejabat tinggi. Salah satu 3 pejabat tinggi adalah Daniel. Dia udah di posisi yang aman, posisi yang nyaman, di posisi terbaik. Tapi di Daniel 9 dan Daniel yang 10, yang ke-10 dia menunjukkan bahwa dia tidak tergiur dengan posisi itu. Dia berdiri sebagai pendoa syafaat. Karena itu dia memiliki roh yang luar biasa. Dia tidak egois, rohnya tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia berdoa bagi orang lain. Dia berdoa untuk keselamatan orang lain. Dia berdoa untuk pengampunan orang lain. Dia berdoa untuk bangsanya. Mari saudara, jika saudara dan saya mau memiliki roh yang luar biasa, yang pertama tadi, miliki keintiman yang konsisten dengan Tuhan. Yang kedua, saudara harus mengalahkan segala keinginan daging dan berada di zona yang tidak nyaman untuk membuat roh saudara dan saya tetap menyala. Tapi yang ketiga, saudara dan saya harus mau membayar harga untuk tidak egois sekalipun kita ada di posisi terbaik. Mari bersyafaat bagi orang-orang yang Tuhan taruh, bagi bangsa kita, bagi siapa saja untuk kepentingan mereka. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Amin.